Yang menjadi prestasi Anda adalah keyakinan Anda dan tidak berhentinya Anda berjuang terus-menerus. Prestasi manusia itu perjuangannya, bukan pencapaiannya. Nah, pencapaiannya opo lah manusia. Pencapaian opo? Nah iya, apa pencapaian manusia di dunia? Mulane Ma'iyah tidak mencari pencapaian. Ma'iyah tidak berhenti berjuang. Ma'iyah tidak berhenti memikirkan dan memprihatinkan bangsanya. Ma'iyah terus. Sukses tidak sukses bukan urusan kita. Yang merupakan sukses kita satu-satunya adalah bahwa kita tidak pernah berhenti berjuang siang malam terus menerus. Kan wis ngalami to, oh iku dadi gubernur mareng ngono telebok. Oh iku dadi presiden mareng ngono telebok. Kok nak pancet ngene iki? Pancetnya apa? Konsisten berjuang terus, tidak pernah putus asa. Ojo rumangsamu sing kuwasa iku sukses. Itu telebak. Makanya saya tidak pernah jadi apa-apa. Terus nggak jadi apa-apa iku nggak sukses ngono. Oh aku gak dadi apa-apa wani kok. Nek mek dadi apa-apa angel. Oh gak dadi apa-apa lho wani aku. Lah wis. Loh, iku pingin dadi apa-apa sampai masang-masang raine ndek baliku-baliku mergo gak wani gak dadi apa-apa. Ya ta gak? Wanine nek dadi wali kota, dadi kok wanine nek ngono kok. Jadi kaya kon mosok wani. Kan sing wani wong iku. Jadi kok bengong begitu wis gak dadi wakil wali kota saiki ndek endi aku iki. Terus apa saiki aku iki? Nek kon lah menter kon. Gak masalah. Gak ada masalah. Bener tak gak Mas? Jadi menurut saya simpati kepada nasib Anda, penderitaan Anda. Tapi Anda salah kalau itu membuatmu menderita. Kolek tarik musyawarah kita persingkat, ini harusnya persingkat ini nek di model kayak ini ganda-ganda ini. Jadi kenapa Anda akan ditakdirkan Allah? Mudah-mudahan loh ya. Sebab nek tak tentokno berarti aku Allah. Nek tak bilang iya kok meneh kon ngene. Gusti Allah, lho Gusti Allah aku takon. Berapa? Yes, nek ngono wis aku tak lunga wis kon ganti. Terus aku sing kudu nyetel iki esuk, iki sore, iki srengenge kudu diubengi, srengenge dhewe mubeng galak. Lah ngelu aku dikon ganteni Gusti Allah. Ya toh? Terus mosok Gusti Allah rokokan, gitu. Ya toh? Jadi ojo terus kok aku dikongkon memastikan ya gak iso. Wong Kanjeng Nabi ku pernah kok ditakoni besok itu gimana gini. Oh meneh-meneh ngene berjalan muring-muring kok terus gak diwawu 3 minggu. Jadi kayak wahyu lah wis. Jadi aku gak wani ngomong wis pokoknya kok meneh iku mek optimisme saya, harapan saya, doa saya dan rasional doa saya itu. Karena engkau sudah bertorikat peradaban pada malam hari ini. Karena engkau sudah mau bermalam-malam seperti ini tanpa kelelahan dan ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada seluruh bangsa Indonesia. Maka kamu punya hak menjadi pemimpin masa depan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Apa? Lumayan. Oh. Bukan aku sedang berpidato dan memengungkan ayat, aku sedang menguji. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, dan aku berkehendak atas orang-orang yang hidupnya ditindas di muka bumi. Ya. Alladzina stud'ifu wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Saya berkehendak atas orang-orang yang dianiaya, yang dibikin lemah di pasar turi dan di mana saja. Wa naj'aluhum a'immah, mereka akan aku jadikan pemimpin. Nek gak sampean ya adik sampean, anak sampean ngono lho, Pak ya. Nah, wis ketuweken iki ya. Tapi arek-arek iki lho. Mereka akan jadikan pemimpin dan mereka akan menjadi pewaris dari rahmat Allah dan kekuasaan Allah pada periode berikutnya. Betul enggak, Pak? Betul. Kan enggak percaya? Mboten percaya nih.
Jarno aja yang ngupload. Gusti Allah nggak janji gue ngono kan nggak percaya ragu-ragu kan. Percaya Facebook kayak. Percaya, nah aku percaya dan saya mengalami. Saya dilemahkan sepanjang hidup saya. Nggak ya apa gak tahu diakoni sopo-sopo. Semua ciptaan saya, semua dalam tanda petik kreasi saya, jasa semua tidak diakui oleh sejarah. Aku gak paten. Tapi mereka tidak bisa membunuh saya. Mereka tidak bisa menghilangkan saya. Mereka tidak bisa. Oh, MH sudah habis. Ngomong-ngomong no. Tak gak gubis kan kok. Enggak, Allah membuktikan kepada hidup saya. Ada yang harus saya rahasiakan, ada yang bisa saya kemukakan. Tapi Allah membuktikan bahwa Dia memberi warisan kepada orang yang ditindas. Maka Anda, ya Allah, aku mohon anak-anakku ini, mereka adalah orang yang Engkau beri giliran, jatah untuk membangun kembali Republik Nusantara Raya. Amin ya rabbal alamin. Engkau sudah uji mereka dengan penderitaan yang berkepanjangan. Suhu akan memanas. Tahun 2017 akan terjadi dinamika cuaca yang menyiksa kita semua. Dari Manokwari sampai Palangkaraya sampai Aceh dan Pulau Jawa akan mengalami kenaikan suhu yang sangat signifikan. Waduh, apa itu? Signifikan nih apa ya? Tapi arek-arek biasa, gak masalah. Wong arek-arek wis latihan oleh duit 1.000 cukup lah garek cekap. Saya ketahui iki tahun bulan ngarepe saya ketahui cukup. Nggih, cukup. Mari ngono bulan ngarepe aduh mek 20.000 ya. Nggih pun mboten apa-apa cukup. Lha tetep cukup loh tapi bulan ngarep waduh 10.000. Nggih pun dicukup-cukupno. Ngono ta? Tetep cukup. Bangsa Indonesia kok disiksa. Gak, bangsa Indonesia ide endase gak matek lah wis. Kebiyen iku kudu wis matek, jembret, penyet. Tapi gak matek-matek. Sampai saiki lho cengengas. Ya toh? Kayak gak ono apa-apa padahal iki wis gak karu-karuan keadaane. Kenapa Kholik Barik Musawir harus terjadi? Dan saya mohon kepada Allah, saya tidak bisa paham yang lain ya Allah kecuali Engkau memberi warisan kekuasaanmu kepada anak-anakku yang di depan ini. Wa naj'aluhumul warithin. Itu ayat itu populer dalam hidup saya 30 tahun yang lalu. Dan saya membuktikan untuk konteks saya. Benar-benar Allah mewariskan, benar-benar Allah membela sebagai orang yang dilemahkan terus menerus. Ini tak cerita dawa, tapi pokoknya aku dilemahkan terus menerus dan aku gak tahu lemah aku gak tahu aku. Alhamdulillah Gusti Allah sakno ae nek sampai loro lah ngoten. Nggih. Wis gak apa-apa wis gak loro sampai saiki aku. Alhamdulillah, sakno deh karo aku. Nggih, matur nuwun. Jadi aku kadang nek ndonga nangis iku dijundu aku. Ya Allah, kula niki dapurmu. Mulane ta ojo cengeng-cengeng. Ya Allah. Negara kami. Kon iku lha apa ngene aku. Biasa ini loh. Tapi ojo terus nyeramai Gusti Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa secara struktural keadaan negeri kami ini sudah mengalami. Wah, Gusti Allah, kon iku nggih makalah kayak aku ya. Iya roh aku. Masalah biasa ya bohong loh. Dungu kadek nangis.
Iya ya apik, nangisku ya apik, tapi ojo terus ditangis no, dia biasa lah. Sedih gue ya gak usah dituduhno sedih ngono lho, ya gitu ya. Gak usah aku sedih lho. Oh, gak usah ngono kuwi lah. Engko ditambahi tulisan aku sedih. Terus nanti mewek. Kenapa Kholik Barik Musawir saya mohonkan kepada Allah akan Anda lakukan membangun kembali kejayaan negeri kita dan menyelamatkan seluruh dunia. Karena sekarang kita ini, coba ayat sebelumnya, kalau diurut dari belakang Pak. Jadi yang sekarang ayat sebelumnya. Sebelumnya, enggak, saya dari jadi. Jadi sebelum Kholik Barik Musawir itu ada endingnya. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, Subhanallah amma yusyrikun itu penjelasannya, tapi nama Allah sebelum Kholik adalah Mutakabbir karena Anda ini ditakaburi terus oleh penguasa. Ya tak, kon didik ndasmu. Seret-seret jenengmu koyok-koyok kate belane awakmu. Ya tak gak? Padahal kon diwarisi utang sak ngono kae dilungkas. Ya tak gak? Kamu ditakaburi. Maka Anda di Ma'iyah belajar untuk mentakaburi masalah-masalah hari ini sampai ke masa depan. Mentakaburi ku ya apa carane rek? Mentakabur itu maksudnya ngedeni. Gak oleh ngedeni wong liya. Dan Anda sudah digedeni karo wong liya sing berkuasa, ya tak gak? Alah, gak apa-apa demo gak pegel dewe. Bangun sih, boleh demo asal tidak anarkis. Iku zaman Raja Namrud ngomongin ngono iku. Klise iku diafdruk mbok pirang juta kali. Gitu. Anda ditakaburi maka Anda akan punya hak untuk mentakaburi. Tapi Anda tidak akan melakukan pentakaburan atas orang lain. Oleh laga ngendas-ndasi wong. Tapi ngendas-ndasi masalahmu kudu toh. Kon duwe masalah kon kudu luwih gedhe timbangane masalahmu, ya tak gak? Ya tak gak? Kon duwe penyakit kon kudu duwe obat sing ngalano penyakit. Itu namanya mentakaburi masalah. Nah, Anda harus menjadi mutakabir, orang yang mentakaburi ngedeni tapi gak oleh ngedeni wong liya, gak apa meneh ngedeni Allah Kanjeng Nabi sabitute, tapi ngedeni masalah sing kudu kok tangani iku. Gitu ya. Oke, ngedeni mutakabir. Sebelum mutakabir Pak Musamil Jabbar. Sabar ya, jadi kita tekan buri kira akur tadi 10 9 8 ngono ya carane. Nek siji loro telu papat tak sapal gampang. Bapak kita gawe tak walik cek ndase pecah. Ngono ae wis gak angel-angel. Pokoke 10 9 dadi Kholik Barik Musawir sadurunge ana mutakabir, sebelumnya Jabbar. Jabbar itu penguasa yang sudah permanen di hatinya rakyat. Dia pemimpin sejati. Sing wong wis dia sudah gagah berada di dalam jiwanya orang banyak, ya. Jabbar apa besar, agung, perkasa gitu ya, sudah sangat perkasa. Apa itu Anda lurah atau wali kota atau presiden, nanti Anda sudah menjadi bagian dari hatinya rakyat banyak. Maka Anda tidak akan disuruh turun, Anda tidak akan dilengserkan. Itu Jabbar. Kenapa Anda bisa Jabbar? Nah, sekarang di Indonesia nggak ada yang Jabbar, nggak ada yang Jabbar. Ini pencapaian tingkat 4 Jabbar itu. Karena wis tau tak omongno to, nek misale lurah wajib adalah lurah sing rakyate ngomong ngene. Mbok wis kudu iki lurah rek, nek aja iki rek, nek gak iki gak iso rek iki rek. Mau aku nek diganti. Itu berarti dia punya posisi wajib. Terus ana meneh lurah mbok nek iso iki rek, aja ganti rek. Wis nek kepeksane ganti siapa meneh, tapi nek iso mbok iki. Itu namanya lurah yang berposisi sunah. Awana mana rakyat ya iki ya babah, gak iki ya babah. Itu berarti lurah mubah. Ana meneh lurah sing ya nek iso aja iku po rek, rodok nyolongan iki. Makro. Nah sing haram ya apa? Mah aku nek iki sing dadi lurah ngono ya. Aku saiki takon, penguasa-penguasa di atasmu sekarang itu sing ndi? Sing ndi?
Wajib, sunat, halal, makruh, mampu, atau haram, gitu ya. Nah, karena tidak ada, tidak mungkin pemimpin berposisi haram bisa mencapai tingkat jabar. Sebelum jabar apa Muzamil? Al-Muhaimin. Lala. Aziz. Aziz. Nek do re mi fa sol la si do apal deh. Tapi begitu mulai ya. Do si la sol fa mi do ada angel deh. Mulane aku nek muru idai do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Nek wong pesantren iso ning ngono iku ya. Oke. Jadi sebelum sebelum mutakabir jabar. Jabar itu seorang pemimpin yang sudah tidak dipersoalkan. Orang tidak menginginkan dia turun, dia sudah permanen abadi di hatinya rakyat. Saya menghalangi diri untuk melebar-lebar supaya urutan do re mi fa solnya ini jangkep. Nah, sebelum mencapai al-jabar, bukan al-jabar, al-jabbar, dia adalah al-aziz. Dia sudah infrastruktur kekuasaannya, pilar-pilar ketertataan negaranya sudah jadi, ya, itu aziz. Jadi wis beres. Aziz itu ya agung ya, tapi belum jabar, gitu. Sebelum aziz, kenapa kok dia bisa aziz? Sebelum aziz apa? Muhaimin. Karena sudah terbukti dia bisa memelihara keadaan stabil ini cukup lama, bahkan sampai 32 tahun. Tapi aku bukan pro Soeharto, karena saya dulu melawan Soeharto. Tanya sama Pak Sugeng. Saya benar-benar melawan dia. Apakah dia jelek? Enggak, saya mengingatkan dia yang jelek-jelek pada dia, kan begitu. Bukan soal kamu cocok apa enggak cocok, enggak. Aku enggak akan menurunkan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan apa yang benar. Oke. Aku deyo kangelan do re mi fa sol iki. Mutakabir, jabar, aziz, muhaimin. Ini tanpa Iskandar, ya. Muhaimin itu mana Pak Muzamil? Muhaimin memelihara. Negara itu kalau tidak bisa memelihara stabilitas, kalau ini sekarang setiap teknologi baru akan menghancurkan teknologi sebelumnya. Handphone menghancurkan pager, smartphone menghancurkan handphone, kan begitu kan. Kemudian Nokia pun hancur oleh Apple dan Android, kan begitu. Tapi Android kayak apapun nek meneh-meneh Cina niki merembes terus saya kalah kabeh. Itu dan seterusnya. Jadi pemimpin yang baik adalah yang punya antisipasi. Jadi nek wong demo gak diplayok-playok noron diuncal-uncal noron. Ini urusan Kominfo, terus nang Kominfo. Enggak, ini urusan Dishub. Ini urusan Kemenhub. Jadi nek aku sing demo, aku gak roh. Pokoknya aku nang pemerintah. Cocok atau gak cocok itu urusanku. Pokoknya kon pemerintah kon tak tuntut. Nek kudu bagianmu tilpuno nang sing bagiane kono. Ngono. Lah, cuman sing demo kurang ngono iku Zaremaiya. Dadi nek Aremaiya ndelek KTP. Niki jarang saged tanda tangan Pak Camate masih dipanggil Pak Bupati. Ya kon sing tanda tangan. Loh, kok kula desa camat lho. Sapa sing ngarani camat ising kudu tanda tangan? Apakah seorang camat bisa mengesahkan KTP? Yang mengesahkan adalah undang-undang, betul enggak? Yang tanda tangan ini cuma saksi dari keabsahan dari keabsahan bahwa Anda sudah memenuhi undang-undang. Begitu persyaratan kamu penuhi, kamu sah secara undang-undang untuk punya KTP. Jadi di kantor kecamatan siapa saja boleh menandatangani. Tukang sapu boleh. Wong dia cuma saksi. Kenapa harus camat? Ngono Aremaiya. Gak kudu camat, sampai langsung tanda tangan. Loh, kula duduk kan sing berkuasa, duduk camat. Camat tidak berkuasa, presiden tidak berkuasa. Yang berkuasa undang-undang. Jadi sopoi tanda tangan tidak ada masalah. Asal sudah dipenuhi persyaratan undang-undangnya, aturannya, kan begitu.
Ono logika ngono di Indonesia. Lah gak ono sih. Lha ya apa? Ngono iku negara ta dudu? Lah iya enggak duwe pemahaman mengenai undang-undang negara kok. Begitu kon misalnya aku di airport, begitu aku wis tuku tiket sudah memenuhi persyaratan, aku kari melbu. Ya. KTP bukan urusan tiket, KTP itu urusan terorisme, keamanan, segala macam. Oke. Tapi saiki di online iki wis boarding pass, begitu diserano ini harus di print langsung. Iki wis totok ndukur ndek Juanda, dikon modon meneh. Ini harus di print dulu, di print matamu. Aku wis bayar, wis memenuhi semua persyaratan untuk naik pesawat. Ya printen kono ngono aku. Iku lak kon urusanmu dhewe dudu urusanku. Pokoke aku wis bayar urusanku. Wis nyerano KTP, lak kurang apa? Jan aku mangkel nyerano KTP. Gitu loh. Terus jadi karepe dhek aku dikon mudhun meneh lho. Waduh, baru ngeprint baru cek iso tik ngene iki lho. Cek ting ngene iki. Terus sing rusak mesin-mesine dhewe aku wis dikon ngeprint mau aku. Atine apa? Dudu urusanku. Sing ngeprint kudu kon. Enakmu dhewe lak urusan administrasimu print gak print apa pran print. Mungkin wis tuku tiket kok. Pokoknya aku tunggu tiket, aku numpak pesawat. Kon gak ngizinno aku mbrosot. Pokoknya aku melaku rono, ngono aku. Lha nek pas atiku mangkel. Artinya aku hatiku mangkel ngono iku ndek bandara. Tapi kan itu 1 dari 100 kali lah. Biasanya kan aku baik-baik dan sakno lah karo arek-arek wong arek nyambut gawe ya. Aturane anjane kebajut kaya ngono iku saiki biasa sakno. Tapi nek pas hatiku mangkel ndek Bambang Wetan iku kakean misalnya isu-isu aku nang Juanda nggak usah periksa lo bunyi enggak tadi bunyi enggak kopengmu dublek enggak bunyi aku tahu ngono iku deh enggak bunyi kamu enggak telingamu yang enggak bener enggak bunyi kamu bilang bunyi saya bingung bunyi enggak ya kamu enggak usah tahu pas hati mangkel rek, tapi jane rutine gak ngono iku. Gitu loh. Ngerti ya jadi ya. Lembaga negara itu ya menyeluruh dong. Rakyat tidak harus salah alamat. Loh, ya apa kok salah alamat? Demonya salah alamat, nuntutnya salah alamat. Aku gak peduli kasusku apa, pokoknya aku nang lembaga hukum. Nang aparat hukum bah, polsek bah, pokoknya bah, cabang bah, ranting bah, bulat gak ero aku, itu urusanmu. Aku ngerti ini, aku duwe hak untuk nuntut aku nang negara. Lah ngono sih. Tapi negarane gak gelem ngono. Ternyata Kominfo iku Malaysia. Nek Dishub iku Filipina. Nek Kemenhub iku Singapura. Jadi salah alamat. Gitu lega. Jadi negara dhewe-dhewe iku. Kecamatan negara dhewe, polsek negara dhewe. Lah ngono Pak. Praktek kita mboten. Wong saiki wali kota karo wakil wali kota lho. Negara dhewe-dhewe. Ngono iku negara ta? Ngono iku negara. Durung negara, mulane gawe negara. Sing temenan. Engko tak ewangi tak wuruki gawe konsep. Ngono ya, balik ke Undang-Undang 45 yang asli, balik ke Pancasila. Supaya tercapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila keempatnya harus benar. Sila keempatnya adalah negara itu. Yaitu ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti kita benerin karena sekarang gidang sila keempatnya. Jadi sistem negara itu sila keempat. Siapa yang menentukan sistem negara dan pejabat pemerintah? Kok rakyat? Kok rakyat? Kan hak nentokno gubernur Jawa Timur. Sing milih rakyat. Terus pokoknya milihku aku pengen iki ngono. Kan milih tadi pilih no. Lah kan iki apa sih?
Aku sekali lagi, kalian milih gubernur Jatim, milih presiden, milih pil itu, kamu itu milih secara otentik dan langsung atau dipilih no, terus dipaksa milih yang dipilih no itu. Wong badokan saunuke kon mek dikek loro. Prabowo ta Jokowi lah ngono. Iku ana badokan Suko, ana badokan Muzamil. Nguasake sak karepku aku milih sapa presiden. Mek dipilihno loro. Sapa sing milihno loro ini? Yaitu yang secara undang-undang dianggap paling berhak untuk memilih calon. Nah ngono. Lah kon dhewe punya hak memilih calon. Wong kon milih calon nek gak berhak apa meneh milih presiden nih? Ya tak gak milih calon nih lho kon gak berhak. Ngono kok jare rakyat punya hak pilih. Kon iku dipilihno. Kita betul. Yang disebut rakyat punya hak pilih itu adalah kamu otentik memilih. Orisinal pilihanmu sapa ya iku. Perkara menang gak menang lain masalah. Tapi pokoknya kon milih. Pokoknya aku milih Gubernur Jawa Timur Sukowidodo. Wis. Upamane ngono ya. Wis perkara kalah menang dudu urusan. Sing penting aku milih iku. Lah kok dipilihno karo parpol? Maka problemnya ada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Maka semua parpol seharusnya adalah cerminan dari persatuan Indonesia. KIH sama KMP harusnya berdialektika untuk saling mengontrol satu sama lain, tapi di dalam persatuan sama dengan kesebelasan Persebaya melawan kesebelasan Arema, itu mereka adalah satu persatuan untuk menjunjung sportivitas. Bahwa situ kegulan, situ gak kegulan, itu lain masalah. Tapi bareng-bareng menjunjung sportivitas, betul enggak? Ngono cara berpikir. Berarti nek sila kelima gak tercapai, sila keempat yang salah, sila keempatnya gak bener, berarti sila ketiganya yang salah pilih. Apa sebabnya sila ketiganya salah pilih? Mergo anjane wong sila ketiga itu produk dari sila kedua, yaitu pendidikan. Yang tidak bener itu pendidikan kan artinya ke manusia, menciptakan manusia yang adil dan beradab. Ini pemberadaban malam ini itu sila kedua. Berarti dunia pendidikan dari pesantren, sekolah biasa maupun masyarakat itu urusan sila kedua. Ternyata sila keduanya nggak bener. Apa sampai sila keduanya nggak bener? Mergo anjane sila pertamanya apen-apen. Ya tak gak? Ya tak gak? Sila pertamanya apen cari ketuhanan yang Maha Esa yang benar. Ya tak gak? Allah dapurmu Allah. Sila ketuhanan yang Allah. Gusti Allah ini ya gak kira diwawancarai CTV. Gak tertarik gitu TV kok nang Gusti Allah gak tertarik. Ono tak sing tertarik Gusti Allah? Ono. Tahu ono rapat ini kalau menurut Allah begini. Ono tahu? Ono tahu ono ngono iku. Ono rapat DPR, rapat itu ini menurut informasi dari Allah, ketentuan. Ono ngono iku. Gak ono ngono kok ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu kan ngomong Pancasila, kita Maha Esa itu malaikatnya darat. Elah cangkemmu. Bener gak? Nah selama kamu tidak serius dengan sila yang pertama, jangan pernah berharap sila keduanya beres. Kalau sila kedua tidak beres, sudah pasti kacau sila ketiga. Dan sila ketiga kacau, pasti tidak beres itu sila keempat, yaitu negara. Dan kalau negaranya tidak beres, tidak akan pernah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan ini aku titipkan Indonesia yang akan datang kepadamu. Ngono re. Nek kon gak gelem tak lakoni dhewe. Seneng ya ketoke berontak tapi guyang-guyu. Ketoke guyang-guyu tapi jane ya rodok makar ngene. Gitu. Ya aku gak makar, aku cinta sama Indonesia dan aku bisa membuktikan betapa cintaku kepada Indonesia sampai jam kantorku sampai jam 3 pagi. Ora ana pejabat sing ngantor bengok-bengok jam 3 esuk untuk cinta kepada rakyat Indonesia. Toleh ana.
dan gak oleh upah, gak oleh gaji, golek tiket dhewe. Diarani makar, tak gawe impoten kon. Apa niku mang jenenge? Lho nek wedok empal gondrong, nek lanang pistol. Oh iya. Allahu Akbar. Iku memang ono sidang khusus di akhirat. Sik arek JTV rene kabeh. Jajal jelanso sing cethok iki pistol gombyo iki maksudmu apa? Kata anak sidang khusus iki. Pra-peradilan neraka ya. Oh alah ya Allah. Iku mesti rapati karo ngguyu untuk mengambil keputusan pistol gombyo. Kok pistol iki lho. Jane mbok nganggo cara Jombang Gentalo ngene lho. Ada apa ketora? Tapi langsung orang punya asosiasi Gentalo. Lah wis ah. Nek angel gendoleng wis ngene. Tutuk barangi. Ngono wis idiomatik to. Tapi gak apa-apa JTV ya. Jadi sekarang jelas ya urutan Pancasila ya, kenapa tidak tercapai? Jelas ya? Dan itu belum tercapai, maka Anda harus menjadi pemimpin yang akan datang. Dan tidak masuk akal kalau tidak. Aku tidak mengerti lagi ilmu yang lebih tinggi kalau engkau tidak mengizinkan dan memerintahkan mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Aku tidak mengerti lagi harus bagaimana aku di dunia ini ya Allah, karena engkau yang memberitahuku semua ilmu itu, engkau yang menegakkan logikaku, dan aku hanya menemukan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia adalah mereka yang ada di depanku setiap hari. Jadi orang itu mau jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, jadi pemimpin dirimu sendiri nek kon jomblo, itu kan tetap pemimpin atas dirimu sendiri. Termasuk memimpin nek misalnya seorang wanita memimpin empal dengan cara membeli celana dalam dari besi, dikasih tempat untuk gembok. Itu cara memimpin yang diktator. Jadi masih nafsu kayak apa kudu gemboknya dicopot sih. Sementara wong lanang ngono seneng arek-arek seneng. Pokoknya masalah situ ya Allah bahagia Allah bahagia. Wes aduh entek waktu niki gara-gara gombyok walah arek-arek gara-gara kacang. Ya Allah nikmatnya hidup di dunia ini. Tapi kalau nggak di Jawa Timur gak iso ngomongin ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kamu berada di titik terendah, sangat perlu diteguhkan keyakinan dan perjuangan untuk memastikan bahwa penduduk Ma'iyyah tidak mengalami kesulitan rezeki dan penghidupan, terutama kalau itu disebabkan oleh kekeliruannya di dalam memilih usahanya dan memperjuangkan pekerjaannya. Tidak tepat dalam memilih tempatnya dan menentukan batas fungsinya. Setiap manusia adalah pengusaha dan orang Ma'iyyah adalah Jam'iyah Pengusaha Surga. Jadi saya merekomendasikan ayat-ayat Al-Quran Surah 106 ayat 3 dan 4, Surat 61 ayat 10 dan 13, Surat 2, 218 dan 254, Surah 8 ayat 74 untuk pintu masuk ke dalam pembenahan urusan tersebut. Allah menciptakan manusia dan menawarkan kongsi bisnis kepadanya.
Bayi berusaha berhijrah dari rahim ibunya untuk berjihad di dunia. Ketika kelak ia berusaha dengan menggunakan akalnya, ia adalah pengusaha. Kemudian muncul pilah, skala, gradasi, dan hulu hilir keusahaan. Apa dan di mana ujung pencapaian usaha? Kriterianya ditentukan oleh siapa? Kalau untung menurut siapa? Kalau rugi, apa ukurannya? Allah sangat banyak memaparkan pemahaman tentang Al-Faizun dan Al-Khashirun di dalam firman-Nya. Setiap diri dan keluarganya adalah pengusaha kebahagiaan surga tanpa mubazir, memperdebatkan ketidaktahuan tentang beda antara dunia dengan akhirat. Antara bumi dengan surga, Ma'iyah adalah jam'iyah pengusaha surga dengan dunia sebagai tempat workshop, outbound, pelatihan, dan uji coba. Setiap diri, setiap keluarga, berbagian, dan atau semua JPS berusaha berniaga, berdagang di dunia dengan tujuan dilimpahi rahmat yang menurut Allah berupa surga. Tentu bukan surga itu sendiri tujuan kehidupan JPS, melainkan surga sebagai perwujudan dari rahmat Allah, sebagai bentuk tawaran perdagangan Allah dengan manusia. Berdasarkan jenis kecenderungannya, manusia melakukan sejumlah opsi antara tijarah janatiyah, perdagangan dengan Allah dengan tawaran surga, dan tijarah ardiliyah, perdagangan bumi dengan perolehan harta dunia. Ada yang berdagang dengan dunia dalam perdagangan dengan tujuan Allah. Ada juga yang berdagang dengan Allah tanpa perdagangan dengan dunia. Lainnya berdagang dengan dunia tanpa perdagangan dengan Allah. Hal ini dunia semakin dipenuhi oleh mereka yang memperdagangkan Allah atau agama dalam perdagangan dengan tujuan dunia. Yang mana Ma'iyah? Allah adalah Maha Penguasa Agung. Ia menciptakan makhluk dalam posisi sebagai pemilik saham absolut. Kemudian ia meminjamkan sebagian miliknya kepada makhluk dan menawarkan perdagangan dengan mereka. Allah menjual surga dan makhluk ditawari untuk membelinya dengan biaya yang ia sendiri yang meminjami mereka. Karena semua isi dunia dan maksimalitas jihad manusia hanyalah setetes dari air samudera, maka faktanya manusia mustahil menghimpun biaya untuk membeli surga. Maka Allah mempermudah kemungkinan pencapaian manusia dengan menawarkan tradisi sholat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu manusia mendapatkan stempel sertifikasi syafaat dan memperoleh surga dengan sangat mudah diukur dari kemiskinan manusia. Di era sekarang, kebanyakan makhluk di bumi lupa bahwa seluruh kehidupan ini milik Allah, sehingga segala urusan keusahaan dan perdagangan dalam kehidupan Tuhanlah yang berhak mutlak menentukan aturan dan kriterianya. Terutama umat manusia, mereka sedang memiliki masalah sangat serius dan besar dengan Tuhan. Untunglah di dalam mekanisme transaksi dunia dan surga, Allah mengutamakan polisi Rahman Rahim dan Sabur Halim. Jihad artinya berusaha, tenaga puncaknya adalah berjuang. Berjuang menjalani kehidupan, bukan kehidupan yang dimaui atau disukai oleh manusia, melainkan kehidupan yang dirancang oleh Allah yang penuh tawaran kenikmatan dan kebahagiaan. Pentahapan keusahaan manusia adalah amanu wa hajaru wa jahadu, beriman, berhijrah, dan berjuang. Dan karena urutan alat jihadnya adalah bi amwalikum wa anfisikum, dengan harta dan dirimu, maka jihad tidak semata-mata bermakna perang melawan sesama manusia. Sebab kalau perang urutannya adalah
bi anfusikum wa amwalikum, tampil sebagai prajurit atau hanya menyumbangkan logistik. Maka jihad lebih banyak berarti mengusahakan harta benda, memutar uang, mengolah modal untuk mencapai surga dengan bonus kesejahteraan dunia. JPS memproses pendidikan untuk menemukan apa fadilah Allah kepada dirinya, apa bakatnya, apa kesukaannya. Kalau bakatnya adalah juga yang disukainya, syukur. Kalau suka tapi tidak bakat atau berbakat tapi tidak suka, diperlukan proses manajemen diri untuk tetap menemukan pilihannya. Itulah syariat dasar pendidikan kepada anak di dalam keluarga JPS. Karena lembaga pendidikan hanya memproses dan memproduksi anak didik untuk menjadi robot industri. Kalau mengusahakan harta benda, memutar uang, mengolah modal, berdagang dunia, bukanlah fadilah utamanya dari Allah? Maka ada dua kemungkinan. Pertama, titipkan dan percayakan modal kepada yang berbakat, ikhlaskan untuk berbagi hasil. Kedua, bergabunglah kepada yang berfadilah untuk itu. Kalau tidak berkarakter tepat untuk memanage modal, uang dan harta benda, walakum, maka hijrahkanlah anfusakum kepada yang berfadilah. Jadilah bagian dari badan keusahaan, menjadi pelaksana, rajin merawat, penegak tanggung jawab, belajar mempercayai, sehingga sekaligus berlatih untuk bisa dipercaya. JPS menikmati apa saja yang Allah fadilahkan kepadanya. Ia berjihad mengerjakan fadilah itu dengan tekun, istiqomah, sampai menjadi ahlul fadilah, pakar bahu rekso atau fadilah tersebut, menggenggam penguasaan atau medan garapnya. JPS menikmati fadilah tidak karena akan menghasilkan kekayaan dunia, melainkan karena mensyukuri kemurahan Allah, sebagaimana hakikat manusia hanya sanggup menanam dan merawat namun tidak punya kemampuan untuk menumbuhkan dan membuahkan tanaman. Maka JPS tidak eman untuk meneruskan kemurahan Allah melalui berbagai aplikasi fadilah ke sekitarnya. JPS tidak berlaku eksploitatif, materialistik atas dasar fadilah tersebut, memanipulasi berbagai kemungkinan di sekitarnya untuk memonopoli hasil fadilah. JPS merelakan untuk tidak mengerjakan apa yang bukan fadilahnya dengan keyakinan penuh kepada rizki dari Allah, termasuk prosedur pelimpahannya min haitsu la yahsabi. Penghasilan belum tentu sama persis dengan rizki. Pendapatan uang belum tentu kemurahan Allah atas manusia. Rizki tidak identik dengan pencapaian target manusia. Seberapa banyak dan besar pun tumpukannya, menanam dan merawat adalah rasa syukur atas fadilah. Buah adalah rahmat Allah, bukan hasil dari perjuangan dan siasat. Juga membuang sifat bakhil dan syuh, itu memperkecil atau membatasi atau memotong garis-garis kerjasama, menimbulkan cedera manajemen, ketidaklancaran putaran harta benda, mental monopoli, naluri selingkuh kepada kanan ketika mengerjakan kiri, serta depan belakang dan semua di sekitarnya. Keseluruhannya itu merupakan sumber pembatasan dan ketersendatan rizki. Bakhil dan syuh adalah awal mula kebangkrutan dan asal-usul kebangkrutan atau azabun alim, siksa yang pedih. Jamaah ma'iyah menjaga diri agar tidak kehilangan kemampuan untuk menikmati dunia, sebab kebahagiaan di dunia adalah bagian awal dari pembelajaran untuk bahagia di surga. Jamaah ma'iyah menjaga diri agar jangan sampai meremehkan dan membenci dunia, karena kehidupan dunia adalah bagian paling kasar, elementer, permukaan, artifisial dan awam dari kehidupan sejati surga. Dunia kehidupan di dalamnya adalah karya Allah
yang dianugerahkan kepada manusia selama di bumi. JPS tidak menistanya, tapi juga jangan terlalu terpesona atau apalagi terbudak oleh dunia. Karena waktu belum tentu linear dengan alur dulu, sekarang hingga kelak. Maka kebahagiaan tidak mutlak hanya harus menunggu tibanya manusia di surga. Mungkin surga mengandung sesuatu sistem pasca atau di atas level dulu sekarang kelak. Ya mungkin zat, suasana, keadaan, nuansa, dan atmosfer yang sebagian manusia mampu mencapainya. Melalui keutuhan, keseimbangan, dan stabilitas, mungkin itu yang disebut Jannatu Ad, pencapaian resolusi tinggi rohani manusia atas sakinah dalam kesejatian dan keabadian. Jamaah ma'iyahmu. Jamaah ma'iyah adalah mutasimin, munhidlin, sabakin. Mereka berhitung kembali bekal pribadinya agar manfaat hidupnya untuk keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia lebih efektif, produktif, kreatif, akurat, maksimal, dan soleh dalam keseimbangan dan kebijaksanaan. Kemampuan utama yang harus dikuasai oleh setiap jamaah adalah berniaga, berdagang, atau berjual beli, dan tidak keliru menempatkan fungsi dunia dan posisi akhirat. Kanjeng Nabi Azizun alaihi ma'anitum tidak tega menyaksikan deritamu karena ia langsung mengalami apa yang engkau derita. Sebab jiwa beliau Raufun Rahim, sangat penuh empati dan kasih sayang. Beliau sedih dan cemas akan ada anak cucu Ma'iyah dan keluarganya yang ditimpa azabun alim di dunia apalagi di akhirat. Beliau sedih dan khawatir anak cucu Ma'iyah kehilangan kenikmatan di dunia dan atas dunia karena ditindih dan ditimbun oleh sangat melimpahnya kebusukan dan keburukan di dunia. Beliau sedih dan khawatir anak cucu Ma'iyah kehilangan kesanggupan untuk membangun kenikmatan Allah di dunia karena rendahnya ilmu bersyukur. Beliau sedih dan khawatir anak cucu Ma'iyah kehilangan kenikmatan rizki Allah karena menyangka bahwa proaktif memiliki dunia adalah sumber kenikmatan. Sehingga kepastian dan kemungkinan uang harta benda tidak boleh terlepas dari genggaman tangannya. Beliau sedih dan takut kalau akan pernah mendengar berita buruk tentang perilaku anak cucu Ma'iyah yang hubungannya dengan uang dan kekuasaan. Beliau sedih karena khawatir ada anak cucuku Ma'iyah yang membeli surga tapi mendapatkan neraka di dunia maupun akhirat karena memilih jalan dan cara berjalan yang ternyata membawanya ke neraka. Beliau sedih karena khawatir ada anak cucu Ma'iyah yang tidak tepat terapan nilai Ma'iyah pada dirinya sehingga menghancurkan hidupnya. Beliau sedih karena khawatir ada anak cucuku Ma'iyah yang sangat fokus mengambil segala kemungkinan untuk mengambil harta dunia sehingga hartanya berkeberatan untuk berhimpun di tangannya, sedangkan harta akhirat tidak mengenalnya. MH Ainun Najib. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.